Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Wati Suara. Kali ini kita akan bahas mengenai trik jitu soal bilangan, yaitu bilangan yang habis dibagi oleh pembaginya. Kira-kira apa sih triknya untuk mencari dengan cepat sehingga kita bisa hemat waktu ketika muncul soal-soal mengenai bilangan bla 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 yang habis dibagi oleh bilangan tertentu gitu. Nah, oke, kita langsung saja triknya. Untuk bilangan yang habis dibagi dua, ciri-cirinya adalah digit terakhir harus bilangan 0 dan bilangan genap. Jadi kita hanya fokus ke bilangan satuannya. Kita posisikan di bilangan satuan. Coba kita cek di sini sebagai contoh yang saya sajikan adalah 57.608. Fokus ke angka satuan. Angka satuannya adalah 8. Apakah 8 itu bilangan genap? Oke. 8 itu adalah bilangan genap. Artinya apa? Kita bisa tarik kesimpulan langsung bahwa bilangan 57.608 ini habis dibagi 2. Makanya di sini ada kata yes. Oke guys, lanjut ke bilangan 103.729. Kita fokusnya ke angka 9 karena kan pertanyaannya habis dibagi 2 ya. Maka kalau dia angka 9 sebagai satuan, 9 itu bilangan genap atau tidak? Tidak ya. Artinya apa? Dia langsung bisa kita kategorikan bukan bilangan yang habis dibagi 2. Makanya di sini aku kasih label no. Jadi seperti itu mengkategorikan bilangan yang habis dibagi oleh 2. Gampang kan guys? Oke, kita next ke bilangan yang habis dibagi 3. Ciri-cirinya adalah jumlah semua digit suatu bilangan harus habis dibagi 3. Jumlah semua digit ya teman-teman ya. Contohnya, kita pengen cek nih apakah 642 habis dibagi 3. Kita tidak perlu bagi tonggak atau bagi bersusun lagi. Kita hanya perlu jumlahkan. 6 tambah 4, 10 tambah 2, 12. Artinya apa? 12 itu habis nggak dibagi 3? Habis ya. Artinya bilangan 642 ini habis dibagi oleh 3. Makanya aku kasih label yes gitu. Kemudian kita pengen cek apakah bilangan 10.013 ini habis dibagi 3. Jumlahkan aja digitnya. 1 tambah 0, 1 ditambah 0 juga 1 ditambah 1, 2 ditambah 3, 5. Apakah 5 habis dibagi 3? Enggak ya guys. Artinya bilangan 10.013 ini tidak habis dibagi 3, makanya dilabeli no gitu. Jadi gitu aja ngeceknya. Lanjut ke bilangan yang habis dibagi 4. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 4 ini ciri-cirinya adalah dua digit terakhir harus habis dibagi 4. Fokus ke dua digit terakhir. Nah, aku kasih contoh 164.028. Angka satuan dan angka puluhannya adalah 28. Apakah angka 28 habis dibagi 4? So, pasti ya. Artinya, kalau angka dua digit terakhirnya itu habis dibagi 4, maka bilangan 164.028 ini habis dibagi 4. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari hasilnya guys. Kemudian angka 175.789. Kembali fokus ke dua angka terakhir. 89. Apakah 89 itu habis dibagi 4? 8 bagi 4 habis. 9-nya bagi 4 enggak. Artinya apa? 175.789 bukan bilangan yang habis dibagi 4 gitu. Next ke bilangan yang habis dibagi 5. Nah, ini paling gampang. Angka 5 itu harus digit terakhirnya 0, kalau enggak digit terakhirnya dirinya sendiri, yaitu angka 5. Selain itu berarti tidak habis dibagi 5. Ini soal yang paling gampang kalau keluar di soal UTBK kamu nanti, guys. Jadi kita cek ciri-cirinya seperti ini, 10.045, satuannya 5, otomatis dia habis dibagi 5. Kemudian 860.930, satuannya 0. Berarti udah otomatis dia habis dibagi 5, karena 5 juga kelipatan 10 gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang bukan habis dibagi 5, ini dia. Satuannya angka 3, kemudian satuannya angka 7. Udah otomatis so pasti dia bukan bilangan yang habis dibagi 5 gitu guys. Kita next ke bilangan yang habis dibagi 6. Nah, bilangan yang habis dibagi 6 ini ada dua syarat, harus bilangan genap, kemudian juga habis dibagi 3. Artinya apa? Syarat bilangan yang habis dibagi 3 lagi berlaku di bilangan 6 gitu guys. Jadi ada dua syaratnya, dia harus bilangan genap dan habis dibagi 3. Nah, kita review lagi kalau bilangan habis dibagi 3 itu jumlah digitnya harus habis dibagi 3. Nah, di sini aku kasih contoh 192 habis dibagi 6. Kenapa? Karena 192 itu bilangan genap. Oke. Kemudian kita harus cek dulu apakah jumlah digitnya benar habis dibagi 3. 1 tambah 9, 10 tambah 2, 12. Sehingga 12 juga habis dibagi 3 kan? Artinya dua syarat itu terpenuhi. Maka kesimpulannya 192 itu habis dibagi 6 gitu. Kemudian aku ambil contoh 1068. Nah, 1068 ini udah otomatis angka genap karena angka satuannya 8,
Kemudian kita cek apakah jumlah digitnya itu habis dibagi 3. 1 tambah 6 itu 7, 7 tambah 8, 15. 15 habis dibagi 3. Maka kesimpulannya dia habis dibagi 6 gitu. Nah, sekarang aku kasih contoh yang bukan. 1700 maaf, 179.035. Nah, di sini aku tulis 0. Kenapa? Karena angka satuannya kan 5, otomatis dia bukan bilangan genap. Artinya kita sebenarnya nggak perlu cek digitnya dulu, karena dia kalau udah bukan bilangan genap, otomatis bukan bilangan yang habis dibagi 6, karena syarat pertama tidak terpenuhi. Kemudian contoh yang keempatnya, 1034 juga aku labeli no. Itu artinya, karena meski dia bilangan genap ya, angka satunya kan 4 nih, dia udah otomatis bilangan genap. Tapi kita cek dulu satuannya, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8. 8 kan udah habis dibagi 6 gitu. Jadi, dua syarat itu harus mereka penuhi sekaligus. Artinya, ketika kamu mencari bilangan yang habis dibagi 6, maka syaratnya adalah dia harus bilangan genap dan harus habis dibagi 3. Next ke bilangan yang habis dibagi 7. Bilangan yang habis dibagi 7 ini ada beberapa langkah. Yang pertama, bilangan satuannya kita kali 2. Setelah itu, kita kurangkan selain angka satuannya dengan 2 kali dari satuannya tadi. Kemudian sisanya kita cek apakah habis dibagi 7 atau bukan gitu. Nah, caranya di sini aku kasih contoh 5236 nih, aku pengen tahu apakah bilangan ini habis dibagi 7. Caranya kita ambil angka satuannya. Nah, angka satuannya kan 6. Kita pisah, berarti 523. Katanya tadi apa? Menjadi pengurang dari bilangan tersisa. 523 kita kurang. Satuannya kan 6. 6-nya kita kali 2 dulu. 6 kali 2, 12. Kita kurangkan 523 kurang 12, hasilnya 511. Cek apakah 511 itu habis dibagi 7. Nah, supaya kamu yakin langkah ini benar, aku mencek 511-nya juga dengan cara yang sama. Itu 51 kan, kalau satunya aku ambil sebagai satuan, aku kali 2, ini dia. Kemudian kan sisa angka 51 yang di depan. Nah, jadi 51-nya aku kurangin 2, jadi 49. 49 habis dibagi 7. Maka otomatis 5236 habis dibagi 7, guys. Gitu. Kemudian 20.748. Nah, 2000 kalau aku ambil satuannya 8, berarti sisalah 2074. Kita kurang. Angka satunya dikali 2 kan, berarti 8 kali 2. Nah, kalau kita kurang hasilnya 2058. Kamu bisa coba langsung apakah benar hasil hitungan aku. Kemudian, karena bilangannya terlalu besar, nah, aku cek lagi, ambil angka satuannya lagi, tinggallah 205. Berarti kurang 8 kali 2, 16. Kita kurangin jadinya 189. Masih besar, aku ganti lagi. Aku ambil satuannya kali 2, 18. Terus sisalah angka di depannya 18. 18 kurang 18, 0. 0 habis dibagi 7 gitu. Artinya apa? Bilangan ini juga habis dibagi 7. Seperti itu. Lanjut ke bilangan yang habis dibagi 8. Nah, habis dibagi 8 ini gampang sekali, 3 digit terakhirnya harus habis dibagi 8. Nah, kita cek aja 3 digit terakhir. Contohnya, 3224. Aku kasih label yes. Karena 224 itu habis dibagi 8. 22 bagi 4 dapat 22 dibagi 8 dapatnya kan 2. Sisa 16 berarti sisa 6. 64 dibagi 8 habis kan, guys? Jadi artinya 3 digit terakhirnya habis dibagi 8. Silahkan dicek ya. Kemudian 70.125 aku labelin 0. Kenapa? Karena 3 digit terakhirnya itu kan 125. Aku bagi 8 nggak bisa dong. Nah, artinya bilangan ini tidak habis dibagi 8 gitu. Next ke bilangan yang habis dibagi 9. Ini sama dengan bilangan yang habis dibagi 3. Syaratnya jumlah digitnya habis dibagi 9. Gampang kan? Kalau 1.793.547 kita pengen cek apakah dia habis dibagi 9, kita jumlahin aja digitnya. 1 ditambah 7, 8 tambah 9, itu 17, 20, 25, 29 tambah 7, 36. Nah, 36 kan habis dibagi 9 kan, guys? Karena 9 kali 4, 36. Artinya bilangan yang ini habis dibagi 9. Makanya yes. Begitu juga angka di bawahnya. Nah, next yang terakhir, bilangan yang habis dibagi 10. Ini paling gampang kalau keluar di soal. Dan jarang banget sih keluar di soal, guys. Nah, itu satuannya harus 0. Jadi berapapun bilangannya, asalkan satuannya 0, maka dia habis dibagi 10. Oke guys, selamat mencoba. Semoga trik yang aku kasih ini bermanfaat untuk kamu yang akan menghadapi ujian UTBK, sehingga kamu bisa lebih menghemat waktu dan kemudian kamu bisa lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan soal